Bu Mariam tidak sengaja lewat di depan kelas dan memperhatikan perilaku siswanya. Lama dari itu, Dinda dan Jessica pergi ke kantin dan meninggalkan Siska. Bu Mariam memperhatikan lalu mendekati Siska. Kamu gak ikut ngobrol sama yang lain? Ibu lihat dari tadi kamu diam aja. Enggak, aku gak apa-apa. Ibu perhatiin dari kemarin, akhir-akhir ini kamu sering menyendiri. Kamu kenapa? Sebenarnya enggak apa-apa sih, Bu. Gak apa-apa kalau mau cerita, ibu dengerin. Jadi gini, Bu, saya tuh ngerasa kayak cemas gitu kalau ngerjain tugas, terus kadang kalau presentasi itu kayak takut gitu loh, takut diketawain sama teman-teman. Oh begitu, jadi kamu merasa tidak percaya diri. Iya, Bu, jadi aku merasa teman-teman itu lebih pintar daripada aku, jadi aku kayak males ngomong gitu. Oh, ibu paham perasaan kamu. Merasa cemas dan tidak percaya diri itu wajar. Ibu senang kamu mau bercerita ke ibu. Nanti ibu carikan bantuan ya. Iya, terima kasih, Bu. Setelah melakukan observasi dan percakapan awal dengan siswa, guru memutuskan untuk berkonsultasi dengan psikolog sekolah. Silakan masuk. Saya bantu. Terima kasih Bu. Saya tuh kesini tuh ingin mendiskusikan salah satu siswa saya itu tuh akhir-akhir ini menunjukkan tentang siswa itu tuh terlihat menyendiri, terus jarang berinteraksi sama orang. Kalau saya bicara, tetapi dia tuh mengaku merasa tidak percaya diri dan sering cemas itu, terutama saat dia sedang mengerjakan presentasi. Baik, jadi ada tanda-tanda kecemasan, akademik, dan rendahnya kepercayaan diri. Apakah kondisi ini sudah berlangsung lama? Kurang lebih itu beberapa minggu terakhir sih Bu. Saya khawatir tuh nanti kalau kelihatan pada psikologisnya. Langkah yang diperlukan sudah tepat. Dalam kasus seperti ini, perlu dilakukan asesmen awal untuk memahami kondisi siswa secara menyeluruh. Setelah itu baru dapat dilakukan intervensi yang sistematis dan terencana. Intervensinya itu seperti apa ya yang Nanti itu intervensinya bisa berupa beberapa metode seperti psikoedukasi, konseling, atau melakukan terapi. Tentunya semua dilakukan sesuai prosedur. apa saya perlu menyampaikan pada siswanya? Iya, sebaiknya siswa diberi penjelasan terlebih dahulu dan dimintai persetujuan sebelum dilakukan pemahaman. Baik Bu, saya akan sampaikan kepada siswanya. Siapa tahu nanti kamu menanyakan siswa tersebut bersedia atau tidak. Iya, terima kasih. Saya siap membantu sesuai kebutuhan siswa. Melalui diskusi ini, guru dan psikolog merencanakan langkah penanganan yang tepat dan terstruktur. Bu Mariam kemudian mengajak Siska untuk bertemu dengan psikolog sekolah. Pertemuan ini bertujuan untuk membantu siswa mengatasi masalah kepercayaan diri dan kecemasan yang dialaminya. Baik Bu, ini siswa yang saya ceritakan. Baik, terima kasih Bu. Siska, kamu ngobrol dulu ya sama psikolognya. Ibu tunggu di luar ya. Iya, Bu, terima kasih. Halo, selamat pagi. Namanya siapa? Pagi, Bu, nama saya Siska. Saya sudah mendengar cerita kamu dari Ibu Maria. Bisa ceritakan apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman di sekolah? Jadi ibu saya tuh merasa cemas atau takut gitu kalau misalkan maju ke depan kelas. Terus saya juga merasa nggak sekitar teman-teman saya. Psikoedukasi diberikan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai kondisi psikologisnya. Perasaan cemas yang kamu alami itu wajar. Kadang pikiran kita tuh suka langsung menimbulkan hal-hal negatif tentang diri sendiri. Padahal belum tentu itu benar loh. Jadi sebenarnya aku nggak bodoh ya, Bu. Tidak, setiap orang itu mempunyai kemampuan dan kesempatan belajar yang berbeda-beda. Gitu. Dalam konseling, psikolog berfokus pada pengembangan potensi positif siswa.
Jadi pengalaman itu membuat kamu trauma ya, akan kejadian akan terulang kembali seperti sebelumnya. Iya, Bu. Kita bisa coba latihan sederhana seperti menarik nafas dalam sebelum presentasi dan menggantikan aku nggak bisa dengan aku dengan belajar. Gimana itu? Kita praktekkan ya latihan sederhana itu. Pertama-tama tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan dengan perlahan. Apa yang Anda rasakan? Jadi sedikit lebih tenang sih, Bu. Lebih rileks gitu ya? Iya. Dan kita akan ketemu lagi ya. Kamu sudah melakukan hal yang baik hari ini. Ya, terima kasih banyak, Bu. Intervensi dilakukan untuk membantu siswa mengatasi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri. Namun, dalam proses ini terdapat aspek etika yang belum sepenuhnya diperhatikan. Psikolog kembali beraktivitas di lingkungan sekolah, namun dalam prakteknya terdapat tindakan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan kode etik. Kita dilihat ada siswa yang keluar dari ruang seminar itu kenapa ya, Bu? Oh itu anak kelas aku itu, dia tuh kayak nggak berserah diri tuh, terus kayak lebih intinya tuh lemas, terus kayak kurang bergaul gitu loh sama teman-temannya juga. Pantesan dari dulu kelihatannya tuh diem dan nggak aktif gitu. Iya, itu anaknya tuh sering kayak sensitif gitu loh, jadi kayak sama anak-anak tuh ya kayak gitu. Oh, pantesan sih. Dalam proses penanganan yang ditampilkan, terdapat beberapa praktek yang sesuai dengan Kode Etik Psikologi Indonesia tahun 2010. Psikolog melakukan pendekatan empatik, melakukan asesmen awal melalui wawancara, serta memberikan intervensi secara individual yang bertujuan untuk membantu klien mengatasi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Intervensi yang diberikan mencakup psikoedukasi, konseling, dan pelatihan sederhana yang relevan dengan permasalahan klien dengan tujuan mencegah kondisi psikologis agar tidak semakin memburuk. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat beberapa tindakan psikolog yang tidak sesuai dengan Kode Etik Psikologi Indonesia. Pertama, psikolog tidak melakukan informed consent, yaitu tidak memberikan penjelasan mengenai tujuan, prosedur, serta hak klien sebelum asesmen dan intervensi dilakukan. Yang kedua, psikolog melanggar asas kerahasiaan dengan menyampaikan informasi dan hasil kalian kepada pihak lain yang tidak berkepentingan. Ketiga, psikolog menunjukkan sikap yang kurang empatik dan tidak profesional ditunjukkan melalui komentar yang merendahkan kondisi klien. Oleh karena itu, meskipun intervensi bertujuan untuk membantu klien, setiap psikolog wajib mengunjungi tinggi kode etik dalam seluruh proses layanan psikologi demi melindungi hak, martabat, dan kesejahteraan klien. Makes it hard